Maka adalah nikmat yang besar yang telah juga kita dengarkan nasihat demi nasihat yang begitu baik dan begitu indah. Bagi setiap hamba Allah yang ingin mendapatkan kebaikan serta kemuliaan adalah sumbernya bagi mereka yang mengenal, mempelajari dan memperhatikan serta mengikuti daripada akhlak dan adab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala hal yang berkaitan dengan Rasulullah adalah kemuliaan. Maka orang yang ingin meraih kemuliaan adalah orang yang berusaha untuk mengikuti dan mempelajari serta menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan segala hal yang ingin merasakan kenyamanan adalah orang-orang yang berusaha untuk dekat dengan Rasulullah. Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu yang lama ini. Ya, di waktu yang lebih daripada 1400 tahun. Maka dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin dengan jasad sulit. Bahkan untuk ziarah ke Madinah di saat-saat ini termasuk waktu-waktu yang sulit. Akan tetapi orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beradab, yang berakhlak dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan duduk bersama orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai perantara untuk dapat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faka'annama ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnahku, maka seakan-akan dia telah menghidupkanku. Yang artinya menghidupkan daripada pola akhlak dan adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang mulia. Ya, segala hal yang dilakukan oleh Nabi sifatnya mulia. Dan kalau seandainya kita membaca sejarah baik Syama'il Muhammadiyah ataupun banyak daripada kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat yang sangat sempurna. Daripada sifat beraninya, maka beliau adalah sosok manusia yang paling berani untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dari sifat malu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat malu yang sangat indah, yang sangat baik. Daripada sifat lembutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat lembut terhadap sahabat-sahabatnya. Daripada sifat tegasnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tegas di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Keseluruhannya adalah kesempurnaan yang ditampakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah jelas ketika Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang sudah sangat jelas bahwasanya pujian Allah adalah pujian Sang Khalik. Allah yang menciptakan daripada seluruh makhluk terhadap siapa? Terhadap salah satu makhluknya. Yang artinya menandakan bahwasanya Allah sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna ma yatakhallaqu bi akhlaqil Quran. Sesungguhnya dia sedang berakhlak daripada akhlak Al-Qur'anul Karim. Dan telah jelas disebutkan di dalam doa Maulid, Dhiyaul Lami' wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana lakinna hubban fi sarairi qad da'a li madihi safwati rabbina wa hadana. Allah memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu enggak ada bandingan, enggak ada artinya dibandingkan pujian kita makhluk dibandingkan pujian Allah Sang Khalik. Akan tetapi para ulama, para sahabat, orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Nabi karena apa? Hubban, adanya rasa cinta, fis sarair, di dalam hati. Di dalam sanubari adanya rasa cinta yang sudah meluap. Sehingga terungkapkan dengan kata-kata yang indah, memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita daripada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam sifat sangat mulia. Kalau seandainya kita membaca sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan ketenangan. Dan para ulama, orang-orang saleh
yang kenal dengan Nabi, yang mengikuti akhlak Nabi, maka mereka pun akan mengungkapkan kalimat yang indah sebagaimana yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sifat rasa syukurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, maka diungkapkan di antaranya daripada kalam Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Walladhi lil ghairik laysil ilaik, walladhi gusim lak hasilun ladaik. Fashtaghil bi rabbak walladhi 'alaik fi fardil haqiqah wa syar'il masun la yakthuru hammuk ma qaddir yakun. Yang telah Allah tetapkan kepada orang lain maka enggak bakal datang kepadamu. Ini daripada makna bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah memberikan kenikmatan kepada hamba Allah yang lain, maka itu adalah hak dia dan hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kepada hamba yang Allah inginkan. Walladzi li ghairik lan yasilik walladzi gusim lak hasilun ladik. Dan yang Allah tetapkan kepadamu pasti akan datang kepadamu. Agar apa? Agar bersyukur kepada Allah. Agar menikmati daripada segala hal yang Allah berikan kepada kita. Dan tujuannya apa? Fashtaghil bi rabbak walladzi 'alaik. Agar kita sibuk dengan Allah. Artinya apa? Sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sibuk dengan ibadah ini bukan berarti dari pagi sampai ketemu malam lagi solat dan tidak melakukan hal yang lain, bukan. Bukan orang yang sibuk dengan Allah ini adalah orang yang solat dari pagi, dia solat lagi, dia zikir, dia baca Al-Quran, lalu dia tidak kerja. Bukan. Ini bukan orang yang sibuk dengan Allah. Mungkin saja dengan hal ini adalah orang yang mengikuti hawa nafsu. Akan tetapi orang yang sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dia lakukan, gerak-geriknya, bahkan ketika dia sedang bekerja mencari nafkahnya, ataupun ketika dia sedang melakukan perjalanan, bahkan di dalam hiburan, artinya perjalanan untuk merasakan kenyamanan bersama keluarga sekalipun, kalau seandainya diniatkan karena Allah, agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar lebih semangat di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah dan menjaga daripada anggota tubuhnya dari perbuatan maksiat, tetap menjaga daripada adab dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah orang yang sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sibuk di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi fardil haqiqah. Di dalam hal-hal yang Allah wajibkan khususnya. Artinya Allah mewajibkan kita ibadah setiap harinya, salat 5 waktu. Maka ini adalah yang harus kita sibukkan di dalam kehidupan kita. Di dalam waktu-waktu dan hari-hari kita menjaga daripada salat 5 waktu. Wa syar'il masun, dan segala hal yang berkaitan dengan syariah. Maka ini juga suatu hal yang harus kita sibukkan di dalam mempelajari syariatul Islam. Daripada pelajaran-pelajaran yang mengenalkan kita tentang salat, yang mengenalkan kita tentang puasa, yang mengenalkan kita tentang adabnya Nabi, yang mengenalkan kita tentang rukun ataupun sunnah ataupun yang wajib di dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah orang yang sibuk dengan Allah, orang yang sibuk di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La yakthuru hammuk ma qaddir yakun. Maka jangan terlalu banyak bersedih yang sehingga menyebabkan diri seseorang merasa jauh daripada kebaikan. Sedangkan kebaikan yang hakiki adalah kebaikan ketika Allah memberikan kemudahan bagi hambanya untuk melaksanakan suatu hal yang Allah cintai, meraih ridha Allah dan merasakan daripada kenikmatan yang abadi kelak di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan di dalam lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang Allah inginkan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan memudahkan kepada hambanya untuk dapat memahami ilmu agama. Maka ini adalah salah satu hidangan kebaikan yang Allah berikan kepada kita malam hari ini, ketika Allah mengumpulkan kita dengan tujuan yang dimana niat-niat kita insyaallah adalah niat yang mulia untuk hadir
mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta untuk dapat memahami daripada ilmu-ilmu agama agar kita digolongkan daripada hamba-hamba yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat, memudahkan urusan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, meninggalkan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa Al-Faqir sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.